Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, yang terhormat Ibu Endang Sulistawati selaku pengajar dalam diklat ini. Yang selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan dari Kabupaten Sintang selaku kelompok 1. Yang pertama adalah Ibu Widiati, Bapak Ferdi, Bapak Horas, dan saya sendiri. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan menampilkan yaitu ada beberapa tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Tema yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga adalah mengenai modul ajar, yang keempat adalah literasi digital. Masing-masing dari kelompok 1 Kabupaten Sintang akan menampilkan pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya kami akan berikan jeda dulu. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selanjutnya kepada Ibu Widiati untuk selaku moderator, yang mana teman saya akan menampilkan yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk Pak Pur. Nah, kepada Bapak Pur, sebagai penyaji pertama, kami persilahkan. Silahkan Pak Pur. Baik, terima kasih Bu Widi. Izinkanlah kami untuk share screen mengenai tampilan kami. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah Pak. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam BIMTEK kita, terutama yang diikuti oleh kepala sekolah, Bapak pengawas dan Ibu pengawas dan guru sendiri, maka setelah kita menyimak daripada penyampaian oleh Ibu pengajar yaitu Ibu Endang, maka di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yang digembar-gemborkan adalah endingnya nanti kita harus bisa menyapai peserta didik kita ini adalah menunjukkan yaitu profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, khususnya kelompok 1 dari Sintang, izinkanlah kami untuk menyampaikan yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Oleh saya sendiri yaitu Puryanto MPD, alamat kantor SMK Negeri 1 Sepauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, bahwa profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 7 diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkepentingan global, kemudian bernalar kritis, dan selanjutnya ada 7 itu. Maka dari itu bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka kita bertugas, kita sekolah, kita selaku pemangku dalam satu pendidikan, bahwa bagaimana menunjukkan suatu profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah semua mata pelajaran wajib terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan belajar reguler yang sudah selama ini kita laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar tatap muka. Kemudian ditambah lagi proyek profil pelajar Pancasila yang sudah kami uraikan terdiri dari 7 dimensi, maka terjadilah suatu mata pelajaran. Jadi sasaran utama dalam proyek profil pelajar Pancasila ini adalah semua mata pelajaran bisa terintegrasi. Sekarang dengan kurikulum operasional satuan pendidikan tidak ada lagi bahwa pembelajaran itu khusus dalam mata pelajaran yang masing-masing berdiri sendiri. Kita harus kolaborasi antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya dengan penunjukan yaitu dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita lihat. Profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran yang integrasi. Ya, yang saya katakan di depan tadi bahwa pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran terpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi, yang mana merupakan kegiatan dari mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Apalagi kita ini SMK adalah produktif. Ada nanti dalam kurikulum ini ada fase E dan fase F.
fase E itu adalah di dalam kelas 10, fase F adalah kelas 11 dan 12. Maka dari itu harus menggambarkan tercampur. Maka saya kasih foto di sini adalah kita di guru, kepala sekolah, pengawas menjadi satu membicarakan bagaimana meraih profil pelajar Pancasila itu terwujud, ditunjukkan dengan lulusan kita. Sehingga nanti dia harus berkarakter, harus dia bernalar kritis, berkebinekaan global, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, slide berikutnya, yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil Pancasila itu siapa? Yang pertama adalah gurunya. Karena kalau guru di sini ya sebagai pelaku pelaksana di lapangan tidak menerapkan, apa boleh buat? Berarti kepala sekolahnya adalah harus berfokus mencari gurunya. Mengapa kok tidak dilaksanakan? Sehingga kepala sekolah harus juga menunjukkan atau mengadakan sebelumnya adalah kegiatan-kegiatan atau parting atau bimtek atau pelatihan. Sehingga guru setelah dilatih adalah nanti bisa mengelola jam pelajaran ya yang berkolaborasi dengan antar teman. Yang kedua, guru adalah dapat mengatur alokasi jam pelajaran tersebut di dalam tatap mukanya. Selanjutnya, dalam yang kedua, yang perlu disiapkan untuk menerapkan proyek pendidikan adalah pengelolaan waktu dan kegiatan. Yang pertama adalah menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Yang kedua adalah sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan narasumber, pengawas, proyek masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Nah ini Bapak dan Ibu, tugas kita ini yang sangat berat, sehingga nanti ending daripada lulusan kita, peserta didik kita ini di samping bisa BMW, ya dia harus menunjukkan dimensi profil pelajar Pancasila itu. Mengapa demikian? Selama ini dari di PSMK bahwa lulusan yang terbesar, yang banyak pengangguran ini SMK, maka tugas bagi kita ini adalah harus berupaya, harus menunjukkan, harus merubah paradigma yang lama itu kita wujudkan dalam kurikulum operasional Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu yang kami sampaikan, semoga sedikit ini, mari kita akan masuki kurikulum operasional Satuan Pendidikan di awal tahun ini, mari kita semangat bersama, bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja untuk meraih daripada lulusan kita ini, jangan sampai mendapatkan jas dari masyarakat bahwa penambah pengangguran, namun lulusan SMK kita ini adalah memegang kewirausahaan dimanapun yang memiliki omset yang luar biasa. Maka kita akan bangga kalau anak-anak SMK kita ini, lulusan-lulusan kita ini, nanti pada waktu datang kembali ke tempat kita dalam rangka reuni dan sebagainya, dia adalah orang-orang yang sukses. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada Bu Widi untuk menerima masukan dan saran. Maklum kami manusia biasa, kurang lebihnya mohon maaf, yang banyak kekurangan, yang banyak kesalahan, yang sempurna adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, kekurangan milik saya pribadi. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Amin. Monggo Bu Widi, barangkali teman-teman kita yang mau bertanya. Suaranya Bu Widi, mic. Terima kasih Pak Pur yang sudah memberikan presentasi yang luar biasa tentang penguatan profil pelajar Pancasila untuk kurikulum kita ini. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Silakan. Monggo rekan-rekan Kabupaten Sintang, apabila nanti tidak ada saran masukan, ya kita lanjutkan, tetapi kalau masih ada kami tunggu dan kami akan saya jawab semampu saya. Pak. Dari saya, Pak.
Bu Widi, Pak Ferdi dicatat dulu Bu Widi. Oh Ya, iya, silahkan Pak Freddy. Terima kasih atas waktunya Bu Widi. Pak Pur, Iya Pak. kan sebelum SMKPK ini, sebelum ada profil pelajar Pancasila, kita juga sudah ada penilaian karakter sikap dari anak yang 20 itu. Sekarang ada penguatan profil pelajar ini, pelajar Pancasila. Bagaimana nasib untuk karakter yang sudah dulu keluar, apakah dengan sendirinya tidak digunakan? Kita fokus dengan ini, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Pak Ferdi ini ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa sebelumnya di sekolah di satuan pendidikan adalah sudah digembar-gemborkan penanaman karakter. Namun di situ sudah diuraikan. Banyak sekali justru kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasila ini yang hanya 6 dimensi sebetulnya lebih luas daripada karakter pendidikan, karakter-karakter yang dimiliki oleh pelajar Pancasila. Namun selama ini kita ini pada lupa Bapak dan Ibu, pada mengesampingkan guru-guru kita ini banyak yang mengajar langsung to the point, mengajar materi, menyampaikan materi harus habis. Nah, disitulah dengan munculnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang ditekankan kepada proyek profil pelajar Pancasila, apalagi ini dengan tema penguatan yang sudah ada, dikuatkan gitu Pak Ferdi ya. Jadi yang sudah ada itu dikuatkan. Namun dari 6 ini, kalau sudah diuraikan di dalamnya, sebetulnya juga bisa luas Pak Ferdi. Sudah bisa menyakup daripada karakter-karakter yang terdiri dari Pak Ferdi sebutkan tadi, lebih dari 20 karakter. Nah, maka dari itu, inilah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini dikuatkan di satuan pendidikan. Lah di situ di dalamnya nanti terfokus kayak seperti kerucut Pak Ferdi. Jadi kerucutnya misalkan mandiri, di dalamnya banyak sekali Pak, nanti ada etos kerja, kemudian sikap, kemudian kebersihan, kemudian seterusnya seperti itulah Pak Ferdi. Demikian Pak Ferdi. Terima kasih Pak Pur untuk jawabannya. Atau mungkin masih ada lagi, saya beri satu kesempatan lagi. Serasa tidak ada, sudah pas. Nah, kami serahkan berikutnya lagi kepada untuk moderator berikutnya. Silahkan. Baik Ibu, saya stop screen dulu Bu. Nanti tema berikutnya adalah mengenai capaian pembelajaran. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Widi yang sudah mengantar kita di sesi pertama mengenai profil pelajar Pancasila. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu capaian pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh Bapak Horas Marbun. Pada Pak Horas Marbun, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Freddy yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan salam, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Pak. Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat. Di sini izinkan saya untuk share screen. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Nama saya Horas MB Marbun, guru dari SMK Negeri 1 Sepauk, tepatnya wakil kurikulum di SMK Negeri 1 Sepauk. Yang perlu saya sampaikan di sini secara garis besarnya bahwa profil SMK kita dalam capaian pembelajaran itu seharusnya memiliki lulusan yang sudah berkompeten. Artinya apa? Bukan sekedar mengandalkan ijazah, tetapi lulusan SMK itu diharapkan lulus yang BMW. Artinya apa? B-nya itu dapat bekerja atau teknisi ahli
ataupun manajerial. Yang kedua, yang bekerja artinya apalagi training memiliki sertifikat, itu LSP. Jadi diharapkan setiap lulusan itu sudah memiliki sertifikat yang kompetensinya berreputasi. Lulusan SMK juga yang M-nya itu bisa dapat diartikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya dia berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu kuliah. Sedangkan yang terakhir W-nya itu identik dengan lulusan SMK itu diharapkan bisa berwirausaha yang tangguh dan sukses. Jadi untuk mencapai ini, profil SMK itu harus kita kuatkan. Itu capaian dari profil SMK. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan itu, apa yang harus dimiliki oleh peserta didik kita? Yang pertama, orientasi siswa. Orientasi siswa artinya apa? Dia harus memiliki hard skill. Hard skill itu bisa mencakup pengetahuan ataupun keterampilan. Yang selanjutnya, orientasi siswa itu harus juga memiliki soft skill. Soft skill itu apa? Dia mampu berkomunikasi, berkolaborasi, kreatif, berpikir kritis, problem solving, leadership, yang terakhir decision making atau pembuat keputusan. Itu yang diharapkan orientasi siswa yang memiliki soft skill. Dan yang terakhir, orientasi siswa itu berintegritas. Di sini diharapkan siswa kita memiliki integritas. Integritas seperti apa? Dia jujur, bertanggung jawab, tangguh, dan berdaya juang. Sehingga lulusan SMK itu memiliki orientasi yang memiliki hard skill, soft skill, dan berintegritas. Bagaimana untuk mencapainya? Di sini seperti capai tujuan ini itu apa yang diharapkan dari Dirjen Vokasi SMK itu dikombine dengan Budi plus perguruan tinggi vokasi sehingga merancang dalam sebuah kurikulum, perlibatan dalam proses pembelajaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran, sehingga implementasi konsep pendidikan yang memerdekakan disatukan di satuan pendidikan, yaitu memiliki seperti yang Pak Pur sampaikan tadi, profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Basis pembelajarannya itu PBL, Project Based Learning, yang diharapkan di dalam proses pembelajaran kita menerapkan metode Project Based Learning. Langkah konkret implementasi, apa yang harus kita laksanakan konkretnya, capaian pembelajaran, kompetensi minimal apa yang diharapkan. Kalau untuk SMK, fasenya itu fase E dan F. Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu fase untuk E dan F itu SMK fase E itu kelas, kalau sekarang itu disebut dengan kelas 10, sementara fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Kita lihat lagi langkah komprehensif hard skill dan soft skill-nya. Kalau sudah lulusan kita memiliki hard skill dan soft skill yang baik, maka implementasi tadi itu dapat tercapai. Yang terakhir tuh gambaran aktivitas pembelajaran seperti apa untuk masing-masing kompetensi seperti apa. Gambaran aktivitas kita selama ini pembelajarannya sudah seperti apa, apakah yang sudah seperti yang diharapkan, sehingga capaian pembelajaran itu bisa kita konkretkan di dalam implementasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya agak ada kekurangan. Untuk itu saya minta masukan dari teman-teman ataupun pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Marbun atas presentasinya. Mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilahkan. 1 orang untuk sesi ini. Baik, Pak, kami mau bertanya nih Pak Perdi. Silakan Pak Pur. Setelah mengikuti dan menyimak yang disampaikan oleh Pak Marbun ini kok cukup menggelitik bagi saya, terutama yang BMB Pak. Jadi BMB kita tahu ya kalau B itu kan bekerja, studi itu sudahlah. Kalau anak-anak kita yang sudah memiliki kompetensi mesti bisa meresap itu atau masuk di dalam mengisi yaitu lowongan pekerjaan. Kalau melanjutkan berarti yang ingin meningkatkan nanti supaya di dalam kuliah itu seperti kita lah biar level lebih tinggi. Yang menjadi pertanyaan saya ini yang berwirausaha. Apakah di sekolah Bapak ini sudah ada anak yang sudah berusaha yang mencapai omset dan asetnya itu yang luar biasa? Mohon Bapak kan termasuk itu sudah sekolahnya sudah cukup lama. Pengen tahu Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Pur. Seperti yang tujuan dari tadi itu diharapkan peserta didik kita itu dapat berwirausaha. Untuk sementara banyak yang sudah berwirausaha, tetapi kalau masalah omset itu nomor 2 dulu Pak. Yang penting dia ada niat, ada keinginan untuk berwirausaha, ada keinginan untuk belajar untuk berwirausaha, itu yang penting. Omset itu bisa dikejar kalau kita sudah mampu mempersiapkan diri di dalam berwirausaha. Artinya gini Pak, kalau untuk anak kami itu Pak, biasanya mereka itu berwirausaha secara kecil-kecilan dulu Pak. Misalkan mereka itu punya pohon maram yang kita ketahui kalau di peserta didik kita yang tinggal di pedesaan itu banyak sekali pohon maram. Itu ya yang mereka bermanfaatkan mengambil buahnya dan untuk menjadi asinan. Tetapi di sini mereka tidak mengejar omset Pak, hanya untuk melatih diri aja dulu Pak, memanfaatkan alam, tetapi mereka bisa mendatangkan hasil pendapatan untuk mereka hanya sekedar jajan. Tapi kalau untuk yang kedepannya mudah-mudahan dengan niat yang masih kecil ini tapi keinginan mereka kuat, mudah-mudahan nanti mereka lebih besar lagi omsetnya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marbun atas penjelasannya. Semoga Pak Pur puas. Karena keterbatasan waktu, kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Untuk sesi yang berikutnya akan dipimpin oleh Pak Horas sebagai moderator dan yang akan presentasikan nanti adalah Bu Widi. Pada Pak Marbun, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Freddy. Sekarang saya kembali menjadi moderator. Di sini yang akan presentasi Bu Widi tentang modul ajar. Untuk mempersingkat waktu kepada Bu Widi, kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya saat ini. Nah, di sini saya tidak akan memberikan materi, tetapi saya hanya ingin mengajak Bapak-Bapak mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita terima dari Ibu Endang, yaitu tentang modul ajar. Nah, saya sendiri juga masih kurang untuk bisa menguasainya, tetapi saya akan mencoba. Semoga dengan adanya penguatan ini nanti, kita semua akan menjadi lebih jelas lagi. Izinkan saya untuk membuka skrinnya. Kita kelompok. Udah masuk belum? Udah masuk. Udah. Mestinya. Nah, oke. Seperti kita ketahui, kita lihat untuk modul ajar ini merupakan salah satu instrumen di mana kita bisa untuk mencapai pemuda pelajar Pancasila itu tadi, profil pelajar Pancasila. Ya.
kita lihat contoh modul itu. Ini diambil untuk mata pelajaran akuntansi keuangan dan lembaga kelas 10 perbankan dasar. Nah, di sini kita lihat ada judul elemen, ya, ada deskripsi, ada kelas, ada alokasi waktu, ya, jumlah pertemuan, fase pencapaian, lalu profil pelajarannya apa, lalu moda pembelajarannya apa, kemudian metode, untuk metode pembelajarannya, bentuk penilaian, sumber pembelajaran, bahan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk bagian yang pertama ini. Apakah dari deskripsi ini ya sudah jelas bagi kita? Ya, ada judul elemennya. Kita tahu untuk judul elemen itu diambil dari CP, demikian pula untuk deskripsinya meliputi menganalisis berbagai jenis uang, melakukan klasifikasi berbagai jenis uang. Nah, untuk kelas berapa? Kelas 10 dengan alokasi waktu 120 menit. Sehingga jumlah pertemuan menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dan 2. Nah, fasenya tentu saja fase E karena kelas 10 ya. Lalu profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya. Diharapkan ketika lulus dia akan mempunyai karakter yang seperti ini dengan melewati proses pendidikan yang selama dia tempuh. Untuk model pembelajarannya adalah Student Team Achievement Division atau yang kita kenal dengan STAD. Model pembelajarannya daring dan kombinasi. Sedangkan metode pembelajarannya ada diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Bentuk penilaiannya ini. Untuk penilaiannya adalah asesmen non-kognitif dan kognitif. Kita ingat kembali untuk asesmen kognitif itu yang bagaimana. Dan asesmen kognitif itu bagaimana. Kita tahu asesmen ini ada yang kognitif, ya, di mana dalam asesmen kognitif ini kita berusaha untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak didik, demikian pula latar belakang keluarga, pertemanan mereka, sehingga akan menjadi menyenangkan. Untuk menyampaikan asesmen non-kognitif ini, tidak harus selalu tertulis, tetapi bisa menggunakan poster. Ya. Demikian pula untuk yang kognitif. Untuk yang kognitif, untuk menggali sejauh mana kemampuan yang dia miliki, sehingga dengan mengetahui kompetensi awal yang dia miliki, kita bisa mudah untuk memberikan pembelajaran dan akhirnya sampai pada tujuan apakah kompetensi itu terpenuhi atau tidak dengan asesmen kognitif ini. Lalu untuk sumber pembelajarannya bisa dengan paket, modul, internet, dan lainnya. Karena memang kita sudah merambah ke dunia maya, internet sangat diperlukan, tidak hanya buku paket maupun modul. Bahan pembelajaran, spidol, dan kertas HVS. Nah, ini nanti untuk yang tatap muka. Kalau untuk virtual, kita sudah bisa menggunakan Canva ya. Alat praktek pembelajarannya PC atau laptop. Nah, sini untuk medianya bisa dengan LCD projector atau PPT jenis uang, video pembelajaran, dan internet. Nah, ini sangat penting juga kita ketahui untuk tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran serta melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan sejarah munculnya uang dengan benar dan percaya diri. Nah, di dalam membuat tujuan pembelajaran, kita juga harus mengingat ada 3 komponen, selain ada yang lainnya juga ya. 3 komponen yang dimiliki, ada kompetensi,
dengan menjelaskan, itu berarti kompetensi. Kemudian konteks, yaitu sejarah munculnya uang. Nah, dan di sini variasi. Nah, secara implisit sudah tertera dalam menjelaskan. Bagaimana seseorang itu menjelaskan akan terlihat karakternya. Terus berikut itu hanya sedikit aja. Selain ada juga yang lainnya ya. Kemudian untuk tujuannya ada berapa? Ada 5 tujuan di situ. Nah, semuanya di dalam membentuk tujuan pembelajaran ini, mendesain ini perlu kecermatan bagi guru untuk mendesainnya sesuai dengan SOP yang sudah diberikan. Nah, ini untuk pertemuan pertama, ini secara daring atau luring. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, ini ada referensinya, ya. Referensinya. Tentu saja refleksi juga harus kita berikan. Nah, dengan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kebetulan ini direfleksi diberikan dalam bentuk pertanyaan. Selain dalam bentuk pertanyaan, bisa juga melalui poster. Seperti biasa kita ketika BIMTEK itu untuk refleksi udah variatif sekali ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bapak Ibu Guru bisa membuat sevariatif mungkin sehingga pembelajaran itu, proses pembelajaran itu memang betul-betul bisa menyenangkan. Sehingga tujuan pembelajaran juga akan tercapai, akhirnya kita juga akan menjadi BMW. Nah, dengan menggunakan modul yang kita susun, yang kita desain sedemikian rupa, akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk lembar kegiatannya juga sudah tersampaikan. Sehingga kalau kita bisa mengatakannya, kita bisa melihat dalam penyusunan modul ajar ini dengan melihat berikutnya. Nah, ini tadi isi dari yang nampaknya banyak itu tadi ya. Jadi untuk tips menyusun modul ajar, memahami rubrik penyusunan bahan ajar, lalu memahami komponen yang terdapat dalam setiap rubrik, dan memenuhi 4 prinsip kriteria. Nah, kita lihat di situ. Nah, ada info umum yang berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, Sarpras, target peserta didik, model pembelajaran yang diinginkan. Lalu ada kompetensi inti, pemahaman bermakna, itu terdiri dari ada 6 juga, 6 komponen. Pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, assessment, ada pengayaan dan remedial. Oh ya, tadi belum disertakan rasanya untuk pengayaan dan remedial. Refleksi guru dan refleksi peserta didik. Ada lampiran itu LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada bahan bacaan guru peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini yang harus terkandung dalam menyusun modul ajar, di mana dalam setiap komponen kita tidak boleh melupakan batasan-batasan yang ada. Demikian untuk presentasi saya. Kemudian silahkan yang akan bertanya. Baik, terima kasih Bu Widi atas presentasinya. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada bapak-bapak di sini untuk apabila ada yang kurang paham ataupun tambahan dari materi yang disampaikan, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin gini Bu Widi, yang perlu saya masukkan dari saya, itu tentang info umum itu Bu, identitas sekolah.
Kan Iya. ada dua itu Bu, kelas dan fase. Kalau masukan dari saya satu aja Bu ditampilkan, nggak usah kelas lagi, fase fase E, karena fase E itu udah pasti kelas 10. Itu masukan dari saya. Iya, terima kasih. Ya, Bu. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Bapak? Baik, terima kasih Pak moderator. Pada kesempatan ini setelah saya menyimak dari Bu Widi ya, yang sudah menyampaikan mengenai modul ajar ya. Tadi saya ingin melihat di dalam bahasa yang soft skill, terutama profil pelajar Pancasila di dalam rubriknya. Barangkali Ibu bisa menunjukkan modul ajarnya begitu. Silakan. Oh iya, Ya. modul ajar. Baiklah Pak, modul ajar tadi yang pertama. Karena ini profil pelajar Pancasila ini kan harapan tujuan utama ya Bu ya, sehingga nanti biar teman-teman ini kita belajar dari modul Ibu Widi nanti di mana letaknya yang profil pelajar Pancasila itu dimunculkan. Gitu. Kalau yang melihatkan head terus kan berarti kita sudah masih belum merdeka belajar, belum mengikuti kurikulum operasional begitu. Ini Pak di sini bisa dilihat. Ini untuk profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul seperti ini. Sedangkan untuk proses pembelajarannya tentu akan secara implisit ya Pak, itu akan nampak di situ. Karena di dalam pembuatan modul ajar ini untuk ya pada kegiatan ini. Hai semuanya. Kita lihat untuk kegiatan inti. Tentu saja untuk kejujuran juga diperlukan. Apalagi ini mereka belajar menyangkut uang. Tidak hanya bisa menulis saja, tetapi ketika mereka terjun di lapangan, mereka juga akan tahu. Nah, ini kita lihat nomor 2 ini ada definisi tentang uang dan jenis-jenis uang. Wah, perasaan peserta didik sudah sangat senanglah mendengar kata uang itu. Iya, Bu. Ya, di sini juga ada studi pustaka, sehingga yang diharapkan adalah bisa mandiri. Ini kan untuk supaya mereka bisa mandiri. Jadi dalam proses pembelajaran ini secara implisit akan nampak apa yang karakter itu nanti akan muncul. Dan memang kita juga harus menekankannya ketika proses itu. Kan nanti guru akan berkata dengan uang. Nah, ceritanya untuk penekanan kejujuran itu pasti ada. Demikian pula dengan browsing. Browsing itu kadang cepat, kadang lama, memerlukan kesabaran. Kalau nggak sabar ataupun ya sudah nggak mau, maka karakter kemandirian itu sangat perlu. Demikian Pak, sedikit yang saya jawab. Ya, terima kasih Bu, sudah cukup terpuaskan dan bisa memberikan jawaban bagi guru-guru lain nanti, karena memang tereksplisit ya Bu ya di situ ya, dipisahkan gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Pur atas pertanyaannya dan sudah dijawab Bu Widi. Semoga bisa dapat membantu memuaskan lah dari pertanyaan dari Pak Pur. Mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya tentang literasi digital yang akan disampaikan oleh Pak Edi dengan moderator Pak Pur. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik para pemirsa yang berbahagia, yang dimanapun berada. Tampilan dari SMK Sintang ini tadi sudah 3 ya, sudah cukup menarik satu persatu, dan akan menarik lagi. Ini adalah literasi digital yang diperlukan oleh seluruh guru,
Maka dari itu saya punya rekan satu ini namanya Pak Ferdi ya akan menyampaikan yaitu literasi digital. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mohon izin share screen. Untuk bahan presentasi saya mengenai literasi digital. Baik, literasi digital disusun oleh saya sendiri, Effendi Atmoko, dari SMK Swasta Budi Luhur Sintang. Literasi digital merupakan literasi yang harus kita lakukan pada saat ini, karena dulu literasi digital sebelum komputerisasi ada internet lumayan baik, itu literasi masih terbatas pada buku-buku yang ada di sekolah dan kita seringkali memesannya. Literasi digital sebenarnya sudah dimunculkan pada tahun 2015 untuk nasionalnya dan ditetapkan dan dikembangkan dalam gerakan literasi nasional. Tapi dalam kenyataannya, karena infrastruktur jaringan BTS, alat telekomunikasi belum mencapai seluruh pelosok negeri, maka program ini belum terwujud. Program ini dipaksakan pada saat sekarang, mulai Maret kemarin, itu kita dipaksa untuk mau tidak mau melakukan literasi digital melalui internet. Kemudian targetnya dalam mempelajari modul kita pada kali ini adalah setelah mempelajari modul literasi digital ini, kita diharapkan menggunakan teknologi yang sudah ada untuk pembelajaran. Berbicara mengenai informasi yang harus kita peroleh, kita harus punya alatnya dulu. Apa saja alat yang diperlukan? Alat yang diperlukan adalah ini. Kita harus punya PC, personal computer, untuk kita bisa mencari informasi. Syarat yang paling utama dari semuanya ini adalah internet. Ada jaringan internet, ada koneksi internet. Yang paling lagi mempengaruhi adalah kita harus punya kuota. Jaringan ada, kuota tidak ada, ya tidak akan bisa. Peralatan yang diperlukan dalam jaringan adalah untuk kita belajar literasi adalah komputer satu, yang kedua laptop, dan yang terakhir adalah gawai. Ini yang seringkali kita gunakan untuk mencari informasi di dunia maya atau internet dengan mengandaikan koneksi internet ada dan kuota ada. Bagaimana kita menggunakannya? Seringkali kita perlu materi tertentu, guru untuk menambah wawasannya, dapat melakukan browsing data, membuka browser kita untuk mencari informasi dengan akun Google kita seperti ini. Kita membuka informasi, kita ingin apa. Seperti ini saya ingin mau menyampaikan literasi digital, apa yang perlu saya tahu, bagaimana saya belajar. Saya ketikkan di Google dan semuanya akan muncul dengan sendirinya. Tinggal kita milah mana yang perlu kita ambil, mana yang mau kita gunakan untuk pembelajaran kita. Harapan kita, murid-murid kita juga menggunakan hal yang sama. Karena pentingnya literasi digital ini, maka pemerintah pun, Kemendikbud, tidak tinggal diam. Kemendikbud tetap mendukung pembelajaran di sekolah dengan memberikan akun Google yang unlimited, tanpa batas, space-nya luar biasa, tidak dibatasi. Kalau kita menggunakan akun Google, akun Gmail itu hanya 15 GB, itu tidak
besar kalau kita menyimpan video pembelajaran kita dan segala macam. Pemerintah mengeluarkan akhir tahun kemarin, tahun 2020, mengeluarkan akun pembelajaran Belajar ID. Akun ini gratis diberikan melalui operator Dapodik kita. Sehingga nanti setiap guru mempunyai akun @guru.smk.belajar.id. Akun ini bisa kita pelajari di situsnya, yaitu situs Belajar ID. Nah, ini akun pembelajaran Belajar ID yang diberikan oleh pemerintah. Akun belajar ini dapat kita gunakan untuk beberapa aplikasi dalam Google Classroom, LMS Google untuk pembelajaran, dan juga Google Drive luas untuk nyimpan file kita yang banyak-banyak, bahan-bahan pelajaran kita, video-video kita, sehingga anak didik kita dapat mengaksesnya dengan mudah sebagai sumber literasi belajar anak. Ini isi dari akun belajar yang ada di Kemendikbud. Mengapa akun pembelajaran ini diterangkan, materi informasi Kemendikbud akan dikirim melalui akun itu. Kemudian untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi yang akan dibuat oleh Kemendikbud. Kemudian menjadi salah satu akun untuk komunikasi resmi ke peserta didik, pendidik dengan tenaga pendidikan. Kemudian akun pembelajaran yang sudah siap dipakai sesuai dengan struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Ini cara mendapatkannya, seperti tadi sudah saya katakan, dari operator sekolah masing-masing. Caranya bagaimana? Kita masuk ke mail google.com. Password semua sudah diberikan, nanti tinggal ditanyakan dengan operator di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian ini sumber datanya, untuk data yang masuk di siapa saja yang punya akun itu yang diberikan oleh Kemendikbud. Keunggulannya apa? Menggunakan ini, kita akan bisa nanti belajar menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Di situ akan ada bahan ajar yang dibuat oleh guru-guru yang sudah masuk dalam Rumah Belajar. Kemudian ada juga buku-buku digital kita bisa download. Kita bisa membuat komunitas guru-guru yang sama jenjang pendidikannya, sehingga kita bisa saling berbagi. Google Slide ini untuk presentasi kita akan bisa buat melalui cloud-nya. Google Docs sama. Google Classroom, Google Sheet. Google Sheet ini kurang lebih Excel. Google Classroom biasa untuk kita pembelajaran di kelas, tapi dalam kelas maya. Zoom juga bisa. Google Drive ini yang sudah saya katakan tadi, itu kita bisa menyimpan berkas-berkas kita untuk mengajar di Google Drive kita tanpa batas. Jadi kita bisa menggunakan dan nanti mengakses semuanya dari tempat dimanapun kita berada. Demikian Bapak Ibu literasi digital yang bisa saya berikan pengenalannya untuk hari ini. Semoga membantu kita para guru untuk menggunakan, semakin rajin menggunakan internet untuk mencari sumber belajar kita, untuk menjadi perbandingan kita terhadap kemajuan di sekolah lain, atau apapun lah yang kita ingin demi kemajuan sekolah kita. Demikian Pak Pur, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Perdi yang telah menyampaikan tentang literasi digital. Ternyata luar biasa ya, kita ini ada banyak fasilitas-fasilitas dengan zamannya, dengan adanya pandemi ini, kita ini dituntut ini. Sehingga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh para guru untuk bisa bertatap muka, maka dari itu diperlukan yaitu literasi digital. Baik Pak Perdi, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Kayaknya sudah jelas sekali ya Ibu Widi, Pak Uras ya. Kalau sudah jelas,
Jadi kita ini Bapak dan Ibu dengan adanya literasi digital tidak memandang umur. Kalau memandang umur sebetulnya yang sudah tua, yang mau pensiun, tapi dari penjelasan Ibu pengajar Ibu Indang bahwa kita harus semangat 17, bukan 71 tapi 17. Baik para pemirsa, demikianlah tampilan dari Kabupaten Sintang, yaitu kelompok 1, di mana tadi sudah menjelaskan mulai dari tataran pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga adalah modul ajar, yang keempat adalah literasi digital. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya, khususnya rekan-rekan diklat, baik kepala sekolah, guru, dan para pengawas. Tentunya pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada Ibu pengajar, Ibu Indang Sulistawati MPD, yang telah membimbing kami, yang telah mulai dari hari pertama sampai hari ke-10, semuanya menjadi rasa bersatu, rasa kekeluargaan yang luar biasa. Maka dari itu, mari ke teman-teman semua yang dari Kabupaten Sintang, nanti kami akan ajari yel-yel. Nanti kalau 1, 2, 3, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama dengan tangannya digenggam. 1, 2, 3. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Demikianlah presentasi kami. Sebelum kami tutup, atas nama kelompok Sintang, Pak Puryanto, Pak Perdi, Pak Marbun, dan Ibu Widianti. Maka ada sebuah pantun yang kami tampilkan. Pak Ahmad Mangun Gapuro, menawi lepat nyuwun pangapuro. Satu lagi dari Pak Dirjen Pak Wikan Wakarinto, yaitu cincin berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.